Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang written expression, dan materinya adalah tentang kata ganti atau pronouns. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, kita akan belajar macam-macam dari kata ganti. Nah, jadi kata ganti atau pronoun itu dia memiliki beberapa perubahan ya sesuai dengan jenisnya. Jadi ini hampir mirip kalau kita belajar kata kerja. Jadi kita punya subjek pronoun, objek pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Nah, di sini kalau subjek pronoun berarti dia digunakan untuk sebagai subjek. Kalau objek pronoun berarti dia digunakan sebagai objek di dalam kalimat. Kalau possessive adjective berarti dia digunakan bersama kata benda lainnya. Dia berfungsi sebagai adjektif. Jadi ini tuh merupakan pronouns tetapi dia difungsikan sebagai adjektif. Gitu. Contohnya di sini ada my book, my car, my house gitu. Dia digunakan bersama sebuah kata benda di belakangnya. Kemudian kalau possessive pronoun itu dia artinya kepunyaan, kata ganti kepunyaan. Jadi mine milikku, yours milikmu, ours milik kita, theirs milik mereka, his miliknya laki-laki, hers miliknya perempuan. Begitu. Kemudian tips yang ke-19, bedakan subject and object pronoun. Ini kita harus bisa membedakan bagaimana cara menggunakan subject and object pronoun supaya tidak terbalik-balik. Contohnya di dalam kalimat 2 ini, he and the girl are going shopping. Nah, di sini subject pronoun seperti namanya, dia digunakan sebagai subjek. Di sini dia sudah difungsikan sebagai subjek. He and the girl. Subject are going shop. The girl is going shopping with him. Nah, ini objek pronoun. Nah, dia difungsikan sebagai objek. Nah, di sini objeknya adalah object of preposition dari preposition with. Ini prepositionnya, ini merupakan object of prepositionnya yang berupa him. Begitu. Contoh dari soal TOEFL. Commercial letters of credit are often used to finance export trade, but them can have other uses. Di sini ada kata them. Them itu dia masuk ke kategori objek pronoun, ya kan? Nah, tetapi di sini itu subjek. Yang di sini can have itu dia sebagai verb. Jadi di sini tuh kita butuh subjek pronoun, bukan objek pronoun. Jadi them-nya diganti menjadi they. They can have other uses. Exercise ke-19. The worst problem with it is that he cannot afford it. Di sini terdapat beberapa kata ganti. Ya, di sini ada it, ada he, sama it lagi. Nah, di sini kalimatnya sudah betul ya, karena it ini sudah merujuk kepada maksudnya di sini sudah digunakan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Ini difungsikan sebagai objek pronoun, ini difungsikan sebagai subjek pronoun, ini difungsikan oleh objek pronoun. Jadi ini adalah contoh kalimat yang sudah benar. They saw Steve and I at the movies last night after class. Nah, di sini terdapat beberapa kata ganti atau pronoun, yaitu they saw Steve and I, ada I at the movie last night after class. Nah, di sini cuma ada dua ya, they dan I. They merupakan subjek pronoun. Nah, di sini sudah difungsikan sebagai subjek. Tetapi I di sini dia merupakan subjek pronoun. Padahal seharusnya di sini dia adalah sebagai objek pronoun. Nah, I ini salah. Seharusnya adalah me. They saw Steve and me. Begitu. Ini merupakan contoh kalimat yang salah.
Exercise ke-20. Bedakan possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, ini ya, cara membedakan possessive adjective dan possessive pronoun. Namanya juga possessive adjective. Dia difungsikan sebagai adjektif, maka dari itu dia harus diikuti oleh kata benda. Jadi di sini they lend me their books. Ini possessive adjective, kemudian di sini ada kata benda. Nah, tapi kalau possessive pronoun itu tidak diikuti oleh kata benda seperti ini. They lend me theirs. Begitu. Tidak ada theirs book, itu tidak ada. Cukup theirs aja, cukup possessive pronoun berdiri sendiri. Tetapi kalau possessive adjective dia harus dilengkapi dengan kata benda. Contoh di dalam soal TOEFL. Almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the new world. Di sini theirs itu adalah possessive pronoun. Tetapi dia di belakangnya terdapat kata benda, yaitu first winter. Nah, di sini salah ya. Seharusnya bukan theirs, tetapi their aja. Their first winter. Musim dingin pertama mereka. Exercise ke-20. If she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Di sini terdapat beberapa pronoun ya. Ada she, ada you, ada her. Nah, di sini she sama you sudah difungsikan sesuai tempatnya sebagai subjek pronoun. Tetapi di sini her itu kan dia possessive adjective. Tapi di sini tidak ada kata benda yang mengikutinya. Jadi ini salah ya. Seharusnya bukan her, tetapi hers. Begitu. Each pot. Oh, jadi ini merupakan contoh kalimat yang salah. Each pot and pan in her kitchen has its own place on the shelf. Di sini terdapat pronoun. Ada her, ada it. Nah, ini mereka sudah difungsikan sesuai dengan fungsinya yang sebenarnya. Her merupakan possessive adjective, dia digunakan sebagai possessive adjective juga, digunakan bersama kata benda lainnya yaitu kitchen. Dan it adalah possessive adjective yang digunakan bersama noun yang lainnya yaitu own, place. Jadi ini merupakan contoh kalimat yang sudah benar. Kemudian tips ke-21, cek kesesuaian antara pronoun dan kata yang digantikan. Jadi yang namanya pronoun itu adalah kata ganti, kata yang menggantikan kata lain, dan dia tuh merujuk ke kata lain ya. Jadi kita harus memperhatikan apakah pronoun ini itu sudah merujuk ke kata yang benar. Contohnya begini, the boys will cause trouble if you let them. Nah, di sini them ini dia merupakan kata ganti dari the boys. Nah, maka dari itu sudah benar, ya kan? Beda lagi kalau di sini he. He will cause trouble if you let them. Nah, ini salah karena them tidak bisa menggantikan he gitu. Contoh di dalam soal TOEFL. Superman made their comic debut in 1938 in Action Comics. Sini terdapat pronoun their, terdapat possessive pronoun, possessive adjective their. Dia itu merupakan kata ganti dari Superman. Superman ini kan cuma satu orang ya. Apakah tepat menggunakan kata ganti their? Kan tidak. Seharusnya his. Superman made his comic debut. Begitu. Exercise ke-21. If a person really wants to succeed, they must always work hard. Di sini terdapat subject pronoun they yang dia itu menggantikan kata a person. A person ini kan seseorang, orangnya cuma satu. Jadi tidak tepat menggunakan kata ganti they. Seharusnya he atau she. Begitu.
Kemudian kalimat yang selanjutnya, if you see the student from the math class, could you return their exam papers to them? Nah, di sini ada possessive adjective their. Nah, their ini dia merujuk ke the student. Jadi sudah benar ya. The student ini kan studentnya banyak, ada s-nya. Jadi kata ganti yang tepat adalah their. Ini merupakan contoh yang benar, ini merupakan contoh yang salah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.